Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Nah, seperti yang dijanjikan kemarin kan ada yang di skip ya, yaitu Conan, dan di rak keempat tuh ada yang di skip, yaitu Detektif Conan. Tiga Detektif Conan, komik impor, dan ada Mitsuru. Karena di Mitsuru tuh komiknya adalah komik yang paling banyak di koleksiku. Nah, ini dia. Total ada berapa ya? 15 judul kali ya? 15 judul ada Mitsuru tuh. Nah, Mitsuru tuh ada salah satu komikus favoritku. Mungkin top 5 ku mungkin ya. Aku juga belum pernah bener-bener secara serius ngurutin komikus favoritku siapa aja sih. Nah, yang jelas di dalam katalog koleksiku dia ada di puncak karena komiknya banyak dan aku ngoleksi semua komiknya yang ada di Indonesia. Selain itu kemudian nomor 2 itu ada Clam tuh nanti kan aku bikin kayak gini juga kali ya, Clam ya. Lalu apa aja sih komik-komik ada Mitsuru yang aku punya? Ini aku ngurutinya natanya agak random ya, jadi akan aku coba urutin dari yang paling lama ke yang baru. Apakah dari pertama terbit atau enggak? Mungkin dari pertama terbit kali ya. Tapi ini aku bisa aja salah karena aku mulai beneran ngoleksi ada Mitsuru itu sejak zaman Cross Game yang ini yang ini. Oke, pertama tuh setahuku yang ini Slow Step ini ada 7 volume dan ini nyertain tentang ini lebih kerasa shoujo sih karena di sini juga labelnya serial cantik ya. Ini cinta, ini ada serial cantiknya. Ini cinta segi banyak segitiga. Dan ada yang tinju, ada yang full rhythmic, ada yang softball gitu. Jadi olahraganya itu belum terlalu fokus. Nah, ada Mitsuru kan tuh sinonim dengan olahraga dan cinta dan romansa tepatnya. Nah, di sini olahraganya belum terlalu fokus, lebih banyak lenian ke romansnya. Kemudian ada Natane, tapi Natane ini kayaknya lebih dulu Natane dibanding di Slow Step tuh. Natane ini aku belinya yang versi premium, yang versi deluxe, kalau ini bahasanya deluxe, karena dapatnya yang ini dan aku tidak mau repot-repot nyari yang lama-lama. Secara gambar juga lebih enak ditonton yang ini, tapi aku dulu bacanya di rental tuh yang lama, bukan yang baru ini. Nah, Inatan itu tentang time travel gak jelas sih. Ini zaman dulu, zaman Sengoku kali ya atau apalah. Nah, kemudian H2. Ini yang paling banyak ini. H2. Ini top 3 ku. Top 3 ada Mitsuruku. Ini yang ada total 35 volume. 34 ya. Ya, 34 volume. Dia tuh compact sekali, dia tuh bukan compact, dia tuh sangat komprehensif sekali. Jadi itu ada persaingan ada 4 tokoh utama. Yang kedua namanya masing-masing, yang tokoh utama cowok-cowoknya namanya Hiro. Nah, terus ini cinta segi 4. Si Hiro suka sama si ini pacaran sama si ini tuh teman dekatnya Hiro. Lalu ini adalah manajer, yang ini adalah manajer klub baseballnya Hiro. Mereka kemudian dipertemukan di percintaan, bertanding melawan masing-masing dan rival cinta. Nah, itu nanti banyak ribet banget. Dan ini salah satu komiknya ada Mitsuru yang penggambaran baseballnya cukup panjang. Jadi pertandingannya itu bisa memakan beberapa volume gitu. Dengan drama-dramanya, dan lebih banyak porsi drama dan baseballnya itu 50-50 kali ini. Aku berani bilang itu. Ini terbit lebih dulu, lalu kemudian habis itu ada Eternal Blue Sky. Ini tentang kemampuan khusus. Ini nggak gitu spesial, agak forgettable ceritanya. Aku sendiri lupa ceritanya kayak apa, jadi ya udahlah. Yang jelas romansnya kurang kerasa yang ini. Ini lebih banyak ke persahabatannya. Lalu ada ini Rough sama Touch ini yang paling legendaris by the way. Ini top 2, ini nomor 3, ini nomor 2.
Ini Touch dan Rough, ini terbitnya seingatku bersamaan. Touch dan Rough. Yang ini tentang apa namanya? Renang. Dan yang ini tentang baseball. Nah, ini tuh komiknya Adachi Mitsuru yang paling dikenal sama publik Jepang karena Minami, karakter utama ceweknya, itu sinonim dengan wanita idaman di Jepang. Cewek idaman di Jepang itu adalah Minami. Karena memang keren banget sih. Nah, ini ceritanya porsi drama dan baseballnya cukup seimbang, 60-40 lah. 60-40, lebih berat di dramanya. Panjang sih dramanya. Baseballnya terasa sangat keras sekali karena tokoh utamanya itu underdog. Beda dengan H2 yang udah establish baseball, orang baseball, masing-masing jagoan, satunya pitcher, satunya batter. Yang ini tuh dia saudara kembarnya. Itu jago yang kemudian meninggal, lalu saudara kembarnya meneruskan tongkat estafetnya. Nah, itu makanya kerasa underdognya, walaupun jenisnya juga dapat gitu. Agak capek sejujurnya baca ini karena ini kan komik jadul ya, komik gambarnya itu masih kayak gini, bacanya agak capek dan alurnya juga cukup lambat. Aku lebih bisa baca H2 dibanding baca Touch. Cuman Touch itu punya nilai-nilai klasik yang kuat banget. Jadi kalau kalian pengen ngerti komik klasik Jepang tuh kayak gimana, salah satunya ya baca Touch ini. Secara itunya yang bikin dia poinnya menurutku sedikit di atas H2, sedikit aja di atas H2. Aku bisa belajar banyak hal. H2 itu draggingnya ada di pertandingan baseballnya. Kalau ini draggingnya ada di latihannya lama. Kalau ini nggak ada latihan, ini pertandingannya buanjang panjang, capek bacanya. Nah, kemudian ini ada Katsu tentang tinju, 16 volume. Dulu dia terbit di Shonen Star. Nah, aku baca Katsu tuh di situ. Makanya ini termasuk yang paling terakhir aku koleksi karena aku kesannya kurang mendalam. Dan dia volumenya panjang kan. Jadi udah baca di Shonen Star dulu, malas lah baca ulang. Nah, kemudian ada Beautiful Sunshine. 3 volume ini. Walaupun cukup jadul, ini terbitnya 2006 ding. Ya ini kelewat sih tadi. Ini kelewat, ada Beautiful Sunshine tahun 2006. Lama banget udah terbitnya. Ini tuh sebelum Rough sama Touch, Beautiful Sunshine. Cuman aku bacanya setelah ini. Karena ini pas aku ngerental dulu, aku belum begitu kenal sama Adachi Mitsuru. Ini nggak masuk radarku. Karena ya gambarnya terlalu cewek sih. Aku zaman SMA kan explore komik cewek itu masih nggak sebanyak ketika aku kuliah kan. Nah, terus ada 2 one shot. Ini Jinbei sama Adventure Boy. Ini nanti akan direview di Ruang Ngobrol. Udah dapet temannya. Repotnya itu aku belum nemu tandem buat bahas Adachi Mitsuru di Ruang Ngobrol. Jadi aku masih bingung sih gimana. Tapi ya udahlah ya. Semoga nanti ada. Habis itu ada Idol S. Ini juga terbit cuma 1 volume aja. Ini termasuk yang akhir-akhir terbit. Terus ini short program, ini juga cukup lama. Yang 1-3 itu cukup lama terbitnya. Ini kumpulan cerita pendeknya Adachi Mitsuru. Yang kemudian ada short program Girls Type. Ini yang terbit paling terakhir. Lalu ada ini, favoritku adalah Cross Game. Ini aku sedang meracuni Jojo untuk baca ini. 17 volume tamat. Nah, ini aku bacanya seingatku setelah selesai baca ini, Touch sama ini, lalu ini terbit. Seingatku ya. Pas terbit volume 1 itu aku langsung ngehook banget. Ini bagus banget. Terus gitu buatku ini komik Adachi Mitsuru paling kusukai. Menyentuh porsi dramanya lebih banyak dibandingkan porsi baseballnya. Jadi ini lebih kerasa komik romance dibanding komik olahraga. Porsi baseballnya itu kadang-kadang satu volume aja nggak genep. Cuman bisa dia 2 volume itu cuman slice of life gitu. Jadi aku seneng banget kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir terbit di Indonesia itu ada Mix 6 volume. Ini adalah sequel tidak langsung dari Touch. Dia juga tidak tamat. Tidak lanjut di Indonesia tepatnya. Di Jepang tuh udah belasan. Sayang sekali tapi ya gimana lagi ya. Ini terbit ketika masa
komik itu udah cukup sunset sebelum naik lagi kayak sekarang Book Paper dan kawan-kawan populer. Jadi ya terbitnya di waktu yang salah sih menurutku. Kalau terbit sekarang orang-orang udah lebih ngerti Adachi Mitsuru, sepertinya dia akan lebih punya kesempatan. Oke, itu aja koleksi-koleksi Adachi Mitsuru yang ada di perpustakaanku ini. Bear with me ya teman-teman, aku ngomongnya agak santai, agak pelan. Yang jelas ada banyak, saya ada 15 judul total. Seharusnya kalau lihat katalognya ada 15 judul total. Dengan volumenya yang banyak ini dan tema-tema yang cukup seragam, romance dan olahraga, tapi ada juga kolom pendek yang nggak begitu romance. Oh, Q&A kelupaan ya? Q&A mana? Oh, sebentar. Iya, Q&A kelupaan. Wah, kelupaan. Ini komiknya yang paling kurang kusukai, Q&A. Ini tentang apa? Ini terbitnya bareng sama Mix. Nggak gitu jauh sama Mix, tapi tamatnya paling menyebalkan ini. Adachi Mitsuru tuh terkenal dengan tamatnya yang menggantung, tapi ini paling menyebalkan, makanya aku tuh paling nggak suka Gena. Oke, itu aja konten di Adachi Mitsuru. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Library of D. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka sama konten-kontenku, dan jangan lupa subscribe dari Scholis. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.